Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat semua anak-anak? Sehat. Alhamdulillah. Sudah siap untuk mengikuti pelajaran hari ini? Siap. Sebelum kita mulai, Ibu mau cek kerapian dulu, kebersihannya. Oke. Coba cek masing-masing. Ada sampah di meja? Ada? Enggak. Dibuang dulu nak. Dibuang dulu sampah. Isi Bu. Ya. Isi Bu. Kita mulai pelajaran materi kita hari ini. Ibu mau ada ketua kelasnya hadir? Hadir. Ayo ya. Ya. Oke. Silakan ketua kelas pimpin doa dulu. Kita berdoa sebagaimana kita. Ista'id al-qiyam Ta'zimu salam Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada yang tadi nak? Siapa nak? Mbak nih, apa keterangannya? Oke. Ada surat ya? Oh iya. Siapa lagi nak? Siapa lagi yang tidak hadir? Anda ini sakit? Iya Bu. Tadi kan ya mana orangnya? Apa keterangannya? Iya izin Bu. Izin. Oke. Ada lagi kedua? Rizky. Iya, Rizky satu ya, satu yang mana? Apa keterangannya nak? Secara anggota. Oke. Hari ini kita akan masuk materi tentang judul besar kita adalah disingkat dengan WKG atau WKG, yaitu wawasan kebinekaan global. Nah, ini materi kita, wawasan kebinekaan global. Nah, sebelum kita ke materi berikutnya, tidak kebinekaan tunggal ika, berbeda-beda tetapi tetap satu. Nah, itu yang kita angkat. Kalau kalian ini kan berbeda kan? Nah, Indonesia banyak berapa provinsi dalam Indonesia? 34. Nah, itu berbeda-beda. Berbeda dari segi apa saja? Suku, bahasa, ras, agama, ya dan budaya. Ya kan? Nah, itu yang akan kita bahas sekarang ini tentang binekanya, yang berbedanya itu. Nah, makanya topik bineka itu luas nah. Maka di situ tidak semuanya kita bahas, yang kita ambil cukup topik berdamai dengan diri sendiri, yaitu yang terjadi pada diri kalian masing-masing. Nah, sebelum kita mulai, di sini judulnya berdamai dengan diri sendiri, di mana damai mulai dari diri. Ada capaian pembelajaran yang harus anak-anak ibu pahami. Nih, capaian yang harus kalian pelajari bisa kalian perhatikan. Fokus ke depan. Setelah mempelajari topik 3 ini, anak-anak ibu ini diharapkan apa di situ? Memahami konsep tentang ragam identitas diri. Yang kedua, mampu memberikan contoh sikap masing-masing pada diri sendiri. Nah, itulah capaian pembelajaran kita hari ini. Nah, tentang wawasan ini kita memahami capaian pembelajaran, memahami intinya kalian harus memahami tentang ragam identitas diri. Oke. Sebelum ke situ,
Apa itu identitas? Nama. Boleh tunjuk tangan. Ya, apa identitas? Nama. Nama. Yang kedua? Apa? Ciri-ciri. Oke, ciri-ciri. Boleh. Nama. Intinya biasa kita tulis itu dalam sebuah biodata. Ada nama lengkap, tanggal lahir, ya kan? Diri sendiri. Intinya ciri-ciri yang ada pada diri kalian masing-masing. Masing-masing kalian punya ciri-ciri kan? Pasti ada ciri-ciri yang kalian. Itulah yang dikatakan dengan identitas. Ciri-ciri itu bisa ciri-ciri yang fisik, yang nampak, ataupun yang tidak nampak. Nah, paham maksudnya kan? Ciri-ciri yang nampak, yang tidak nampak. Salah satu bentuk ciri-ciri bisa anak ibu berikan contohnya. Ciri-ciri fisik. Siapa yang bisa kasih contoh? Ciri-ciri yang nampak, diri kamu sendiri, kau anggap diri kamu. Oh, saya tengok kawan, apa bedanya? Kan itu ciri-ciri. Bu, Ya. tentang Jadi apa nak ciri-ciri? ciri-cirinya tentang Contohnya tentang kecantikan, kawannya ada tuh tentang kepandaian, kenapa? Pertama kecantikan, terus kecerdasan ya bagus, terus ada lagi berpikir, kecantikan, kecerdasan, fisiknya itu fisik kecantikan. Ya, ada lagi? Itu aja. Oke, cukup dari itu. Ada lagi yang lain yang bisa memberikan ciri-ciri yang ada pada diri kalian? Fisiknya boleh. Coba fisik dulu. Kalau tadi sudah mencakup. Ada yang fisik, ada yang dari dalam. Ada lagi yang terpikir? Ayo. Ada? Bu, Ya. ciri yang dari dalamnya keahliannya Bu. Oh, keahlian. Ya, bagus. Ada lagi? Nambahkan. Nah, intinya sudah paham yang namanya identitas kan? Kalau ibu perhatikan kalian paham. Terasa ada, tapi terkata tidak. Sudah terpikir ini? Mungkin sudah terpikir, oh ini Bu, tapi tidak terucapkan. Tapi paham kan? Oke, itulah yang dikatakan dengan salah satu bentuk identitas. Contoh identitas. Paham kan? Nah, sebelum kita lebih jauh lagi, di sini Ibu ada pertanyaan. Kita mulai dari diri. Di mana mulai dari diri ini ada pertanyaan tematiknya. Ada 3 pertanyaan tematik. Kalian baca, pahami. Coba baca, pahami pada diri kalian sendiri. Pertanyaan tersebut dibaca, pahami kira-kira pada diri sendiri dulu. Karena ini kan diri sendiri nih. Masing-masing kalian pasti mengalaminya. Yuk. Udah terpikir mau menjawab pertanyaan ini yang pertama kali? Bu, Ya, silakan Liza berdiri. pertanyaan di sini, pernahkah Anda merasa malu, Ya. tidak percaya diri terhadap identitas diri Anda, dan sehingga Anda merasa perlu menyembunyikan identitas tersebut agar tidak diketahui orang lain? Karena dengan adanya rasa ketidakpuasan pada diri sendiri, pribadi lebih cenderung membanding-bandingkan diri sendiri dengan orang lain. Sering muncul di pikiran, mengapa dia jauh lebih baik daripada saya? Mengapa saya terlahir begini? Terlalu banyak pertanyaan-pertanyaan yang timbul di pikiran dan selalu mengencam diri ini tak istimewa, dan selalu beranggapan bahwa diri ini hanya bergantung pada orang lain. Kekurangan diri sendiri baik dari segi fisik dan bahkan materi dan juga intelektual selalu menjadi faktor adanya rasa malu akan diri sendiri bagi saya, Bu. Iya. Ada lagi nak? Yang lain? Ada lagi? Ada lagi? Saya, Bu. Ya. Silakan. Satu lagi. Mengapa muncul perasaan tersebut? Mengapa identitas tersebut perlu disembunyikan? Dan menjawab, Bu. Perasaan tidak percaya diri itu muncul karena saya takut kekurangan saya diketahui oleh orang lain. Iya. Sehingga saya merasa perlu untuk menyembunyikan kekurangan pada diri saya sendiri, agar tidak diketahui orang lain dan tidak menimbulkan
atau hal lain yang menyangkut diri saya agar tidak diejek oleh orang lain. Iya. Ada lagi? Mungkin ada cowok ada? Ada nak? Nah, dari cowok satu lagi kita terima dari cowok. Saya sudah 2 orang berpendapat. Iya, mungkin kayaknya Pandi mau berargumen, silakan tidak? Ya. Mengapa muncul perasaan tersebut? Mengapa identitas tersebut perlu disembunyikan? Perasaan tersebut muncul karena merasa tidak percaya diri terhadap diri sendiri dan karena tidak terlalu pede dengan untuk bergaul dengan orang lain, sehingga identitas diri saya tersebut sengaja saya sembunyikan agar tidak terlihat suram oleh orang. Oke. Nah, semuanya sudah mendengarkan. Itu salah satu bentuk atau contoh yang sudah dikemukakan kawan-kawan kamu. Mungkin kalian masing-masing juga sudah terpikir ini, ya kan? Tapi tidak semuanya yang kutanyakan. Dari contoh 3 tadi sudah terpikir kalian. Yang pertama, pernahkah Anda merasa malu, tidak percaya diri terhadap identitas diri Anda sehingga merasa malu perlu menyembunyikannya? Pernah kan? Nah, contoh Liza tadi, malu kenapa tak? Karena banyak kurangnya, Bu. Banyak kurangnya. Apa tadi? Tidak percaya diri terhadap diri. Tidak percaya diri TPD. Ya, Andi tadi. Tidak bisa bergaul dengan orang lain. Iya, tidak bisa bergaul dengan orang lain. Itu salah satu bentuk. Itulah kenapa muncul persoalan identitas tersebut disembunyikan. Ya kan? Apa tadi, Zah? Disembunyikan, Bu. Ya, kenapa muncul pertanyaan nomor 2? Karena bagi saya dikelilingi oleh orang-orang yang menurut saya mereka sempurna. Walaupun saya tahu di dunia ini tidak ada yang sempurna, ya bagi pemikiran sendiri melihat orang-orang sekeliling selalu menjadi pusat perhatian, selalu menjadi kebanggaan orang-orang. Sedangkan saya yang jauh dari kata sempurna, yang hanya banyak kurangnya, Bu. Sehingga bagi diri sendiri itulah yang menjadi kelemahan bagi saya, Bu. Iya, intinya tidak pede, ya kan? Tidak percaya diri. Jadi kelemahan. Jadi karena faktor kelemahan yang ada pada diri kita, maka kita sembunyikan, malu diketahui oleh orang lain. Nah, ini kan yang sering terpikir sama kalian kan? Nah, itulah yang dimaksud dengan mulai dari diri sendiri yang pertanyaan tematik ini. Nah, berikutnya, oke, Nana Ibu silakan memperhatikan menyimak video berikut ini. Ini kamu, bukan dia. Kamu yang beda dengan dia atau mereka. Kamu yang punya nama, tanggal lahir, dan orang tua yang beda dengan orang lain. Sebuah identitas. Kamu baru datang ke kampus, bertemu orang-orang dengan identitas berbeda. Kadang kamu penasaran, membandingkan satu sama lain, lalu mengelompokkan tiap orang. Bagaimana kamu akan melakukannya? Kamu lihat geng kecil yang suka barengan kemana-mana. Rupanya mereka teman sejak SMA. Kamu pun jadi mengelompokkan teman-teman baru ini berdasarkan asal sekolah. Tapi ada juga yang gak punya teman sekolah. Mereka kumpul dengan teman sekampung. Kamu lalu perlakukan teman berdasarkan kelompok asal daerah atau suku. Lalu mahasiswa baru dikumpulkan sesuai pilihan fakultas. Kamu mulai berkelompok dengan teman sefakultas dan punya identitas bersama sebagai mahasiswa di fakultas tersebut. Kita
tentang yang ditayangkan identitas diri tadi. Silakan. Apa yang kalian pahami dari video konsep setiap orang punya banyak identitas? Itu tiga. Bu, Ya. semua orang punya banyak identitas karena punya banyak beragam daerah yang ia miliki, juga banyak ras yang ia miliki, berbagai macam-macam. Dan disebutkan dalam video, walaupun setiap identitas kita berbeda, kita juga punya satu identitas yang sama, yaitu dengan berlandaskan kebinekaan, Bu. Kita semua punya identitas berbeda dan punya identitas yang sama, yaitu Indonesia, Bu. Sebagai warga Indonesia, beridentitas warga Indonesia, Bu. Iya, bagus. Jadi ada lagi yang lain? Anda pikir? Nah, ya, kalau tidak sama-sama kita simpulkan. Video tersebut menjelaskan bahwa konsep setiap orang punya banyak identitas. Identitas sudah kita bahas tadi. Bisa dari segi orang yang berkulit hitam, orang yang berkulit putih, ya kan? Yang tinggi badan, tinggi, yang punya berat badan berlebih, ya kan? Ya dah, ada yang cantik, ada yang ganteng, ada yang EQ-nya standar, ada yang EQ-nya tingkat tinggi, ada yang EQ-nya lemah. Itulah yang dikatakan ragam identitas. Itulah yang dikatakan setiap orang punya banyak identitas. Ada yang cantik, ada yang kurang, ada yang di bawahnya lagi. Nah, itu semua adalah identitas yang dikatakan tadi. Kembali ke Bhinneka, berbeda-beda tapi tetap satu jua, yaitu seperti negara kita Indonesia. Nah, Ibu bisa perhatikan konsep dari yang ditanya. Setiap orang punya identitas. Nah, di situ yang pertama, mungkin kita punya kesamaan. Contoh, punya kesamaan tidak suku dengan seseorang, tetapi berbeda identitas agama dengan orang tersebut. Suku sama, agama berbeda. Paham kan? Contoh, agamanya yang berbeda. Nah, itu yang dimaksudkan. Yang kedua, ada identitas yang begitu saja kita terima sejak lahir dan tidak bisa diubah. Ada juga identitas yang kita bisa bangun, ciptakan dan ubah. Contoh, identitas yang sejak lahir sudah tidak bisa dirubah. Yang dari lahir, apa Bu? Jenis, iya, jenis kelamin. Dari cewek, ya bisa jadi cowok. Udah jadi tidak bisa dari lahir. Apa lagi? Yang warna kulit, warna kulit terang, itu sudah dari lahir. Apa identitas yang bisa dibangun? Kecerdasan. Nah, kecerdasan, betul, bagus. Kecerdasan. Apa lagi yang bisa? Kecerdasan. Dari kita tadi tidak tahu jadi tahu, caranya belajar. Yang sudah tadi kepintaran. Wah, saya tidak bisa, tidak Bu. Saya ini orangnya bodoh, tidak pintar, tidak Bu. Kalau belajar pasti bisa. Akan ada peribahasa, apa katanya? Rajin pangkal pandai, malas pangkal bodoh. Itulah identitas yang bisa kita ubah. Kalau identitas laki-laki perempuan tidak bisa, nah, atau yang kulit gelap jadi kulit terang, atau apa lagi yang tinggi memang pada saatnya nanti itu tidak bisa dirubah. Kemudian ada identitas yang kita anggap sangat penting. Jika orang lain merendahkan identitas tersebut, kita akan merasa sangat tersinggung. Apa yang bisa kita tangkap? Agama, Bu. Hah? Agama. Iya, betul sekali. Identitas agama. Agama itu penting tidak? Iya. Ada agama lain meremehkan agama kita, tentu kita tersinggung kan? Agama bisa. Apa lagi nak? Hah? Apa nak? Iya, suku. Selain itu lagi bahasa. Hah? Bahasa? Ya, sering kita lihat kawan membuli, atau tepatnya Menindas. masuk kategori identitas yang dimana kita bisa tersinggung. Paham kan? Oke. Nah, itu topik atau itu konsep yang pertama, dimana setiap orang punya banyak identitas. Oke, untuk konsep yang kedua, di sini kita harus gunakan standar diri sendiri.
Standar diri sendiri ini apa? Di sini kalian bisa perhatikan, setiap orang unik. Iya tak? Setiap orang tidak bisa dibandingkan dengan orang lain. Makanya di sini, contoh, di sini sudah ada. Misalnya tidak bisa dijadikan patokan mengukur diri sendiri. Misalnya standar cantik menurut iklan di televisi, sering kan? Nah itu tidak bisa digunakan standar diri sendiri. Artinya di sini setiap orang itu punya keunikan masing-masing. Mau kulit gelap, mau kulit terang. Makanya kembali tadi kita itu tidak lepas dari manusia, tidak ada yang sempurna. Ada kelebihan, ada kekurangan. Untuk lebih jelasnya mengenai konsep yang kedua, ini lagi sebuah video yang menjelaskan tentang konsep yang kedua ini. Yuni, seorang siswi di sebuah SMA, berasal dari keluarga sederhana. Tapi karena ingin dianggap tidak diterima, Yuni mengaku sebagai anak orang kaya. Gaya busana dan bicaranya diatur sedemikian rupa. Tapi diam-diam teman-temannya tak percaya. Mereka mencari tahu kondisi Yuni yang sebenarnya. Hingga akhirnya Yuni ketahuan identitas aslinya. Karena malu, akhirnya Yuni tak pernah lagi muncul di sekolahnya. Kisah Yuni ini kisah nyata, itu fisik, prestasi, maupun sifat khusus. Menurut hasil FGD kami dengan para guru di 4 sekolah yang ada di Jawa Barat, bahwa dari 1 dari 4 siswa merasa minder karena fisik, dan 1 dari 5 siswa merasa minder karena tidak punya prestasi seperti orang lain. Hasil survei online kami terhadap remaja menunjukkan mereka tak mau menerima diri agar diterima dan dihargai. Bukannya sibuk menemukan dan mengenali potensi diri, mereka malah sibuk mengejar standar umum. Orang yang berkulit gelap sibuk memutihkan kulitnya karena iklan membuat standar kecantikan itu identik dengan kulit cerah. Yang keriting meluruskan rambutnya karena standar umum wanita anggun adalah berambut lurus terurai. Jika kita sibuk mengejar standar itu, coba pikirkan beberapa hal ini. 1. Setiap orang itu unik. Gak mungkin ada satu standar yang cocok untuk semua. Setiap orang bisa punya standarnya masing-masing. Kalau standar orang ganteng itu mancung dan tinggi, lalu bagaimana dengan orang yang pesek dan pendek? 2. Standar itu diciptakan oleh iklan, industri, sinetron, atau budaya. Orang yang gagal membuat standar buat dirinya bakal jadi sasaran empuk buat para pencipta standar. Mereka lah yang bakal jadi korban iklan dan pengaruh lingkungan. 3. Standar itu relatif. Beda tempat, beda standar. Di Mauritania, sebuah negara di wilayah Maghreb di Afrika Utara Barat, misalnya orang yang cantik adalah orang yang berbadan subur. Di Jepang yang dianggap cantik itu yang giginya gingsel. Beda waktu bisa beda standarnya. Coba perhatikan fashion dari masa ke masa. Apakah standar tren itu sama? Misalkan saja tahun 80-an, pria yang dianggap ganteng itu berkumis tebal. Apakah saat ini masih berlaku? Tapi, kalau yang sifatnya nilai moral itu universal. Sikap jujur di mana-mana dari dulu sampai nanti tetap dianggap baik dan keren. Jadi, daripada ngejar standar cantik fisik, mending membangun inner beauty. Gak usah habisin waktu apalagi sampai menipu diri untuk terlihat sesuai standar fisik yang umum. Gak usah minder, kelihatan di bawah orang lain, atau sombong karena kelihatan lebih tinggi. Karena setiap orang unik dan gak bisa dibandingin. Kalaupun mau bikin standar dan membandingkan, buatlah standar tinggi buat dirimu sendiri. Bandingkan dirimu kemarin dengan dirimu hari ini. Apakah hari ini kamu lebih baik dari kemarin? Terus dorong dirimu sampai memenuhi standar best version of yourself. Ingat, kamu dilahirkan original. Kenapa harus mati sebagai kopi orang lain? Setelah memahami video tadi, apa yang bisa kalian tangkap dan simpulkan dari video yang konsep yang kedua? Gunakan standar diri sendiri. Ayo, silakan. Berdiri tak? Kita mau lihat siapa yang membuka. Kalian boleh nambah nanti. Ya, silakan. Jangan merintis
kalian mengikuti gaya orang lain, sehingga karena mengikuti gaya orang lain kita yang akan merasa rugi karena orang tersebut berada di atas kita. Bagus, bagus. Nah, gunakan standar diri sendiri. Konsep yang kedua, artinya apa nak? Kita tidak boleh menjadi diri orang lain. Iya dah itu. Iya dah. Nah, cuma tadi si PC dengan si mancung. Aja malu gimana cara supaya saya bisa mancung ya? Mancungnya orang itu saya PC. Nah jangan. Ah maksudnya kan? Terus apa lagi? Lagi tadi yang terpikir sama kalian setelah tayangan ini. Intinya artis di televisi, masya Allah cantik-cantiknya. Kayak kok tadinya seperti itu ya. Nah itu yang tidak boleh. Paham maksudnya kan? Bu, kesimpulannya konsep yang kedua ini gunakan standar diri sendiri. Artinya sesuai kemampuan. Ya nak, kita tidak bisa. Tapi artinya kalian punya kelebihan, punya kekurangan. Bagaimana cara kelebihan itu bisa diasah? Kelebihan kan? Ditampilkan, tutupi kekurangan dengan kelebihan, ya kan? Inilah kekurangan kita, itu kenyataan. Paham? Nah, itulah konsep yang kedua. Nah, setelah memahami itu yang terakhir kita membuat yang namanya welas asih pada diri sendiri. Ini konsep yang terakhir, yang ketiga. Kau perhatikan anak-anak ibu. Konsep yang ketiga, welas asih. Tahu arti welas asih? Welas asih artinya kita mengasihi diri sendirinya, mencintai diri sendiri. Bagaimana cara kita, apapun kekurangan kita harus bisa kita beri. Di balik kekurangan kita pasti punya kelebihan. Kelebihan itulah yang kita banggakan. Jangan kekurangan kita tak jadi macam menjadi orang. Setiap orang pasti punya kekurangan. Tidak ada yang sempurna. Kita membayangkan artis di televisi setiap gini sempurna, tidak ada yang sempurna. Pasti ada kekurangan. Jadi belajar dari sekarang mencintai diri sendiri. Belajar apa lagi? Mengucapkan terima kasih kepada diri sendiri. Contoh, saya dibawa ke sekolah dengan kaki sendiri, badan sendiri, kan? Orang bagaimana? Masih banyak kekurangan air. Anak ibu bisa lihat di sini, kalian. Nah, bikin galeri diri. Nah, ini nanti sampai di rumah, setelah materi ini dipahami, sampai di rumah kalian bisa bikin galeri diri. Buat galeri diri dalam bentuk biodata atau CV yang menampilkan identitas sebanyak mungkin, mulai dari identitas, suku, agama, hobi juga masuk identitas dengan baik. Oke? Apalagi sepak bola yang menarik, bagus. Kalian bisa fakta tentang, misalnya Anda bisa memposting di media sosial. Kalian bisa memposting setelah bikin galeri, kalian posting ke media sosial. Sekarang zaman media sosial kan? Jadi bisa kalian posting di sana. Paham nak? Harapkan anak ibu semuanya menerapkan materi hari ini untuk kalian sendiri. Jangan mencintai diri sendiri. Untuk hari ini itulah materi kita. Ibu cukupkan dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.